Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan gejala kehendak atau konasi. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian gejala konasi dalam kurung kehendak. Berbicara tentang konasi terhadap manusia merupakan pembicaraan yang dimana secara bersamaan dan memunculkan banyak persoalan, misalnya seperti pada persoalan kehendak kuasa dan sebuah persoalan kehendak mereka yang dikuasai. Oleh karena itu, jika manusia telah mampu mengatur kehendak dengan baik, maka akan mampu menyelesaikan separuh hidup manusia. Selanjutnya ada juga teori-teori konasi. Di dalam gejala konasi atau gejala kehendak terdapat beberapa teori-teori yang meliputi: 1. Teori insting. Menurut William James, perilaku manusia itu ditentukan oleh insting. Insting yang dimaksud adalah suatu kecenderungan secara genetis ditentukan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap merangsang tertentu. Yang kedua, teori dorongan. Teori ini didasarkan atas penentu-penentu yang sifatnya biologis, contohnya dari Clark Leonard Hull ketika tubuh organisme kekurangan zat tertentu seperti lapar atau haus. Yang ketiga, teori atribusi. Pemikiran teori ini dilandaskan pada penentu-penentu yang bersifat psikologis dan lingkungan. Yang keempat, teori harapan. Teori ini dicetuskan oleh Victor E. Fromm yang beranggapan bahwa motivasi merupakan produk kombinasi antara besarnya keinginan seseorang untuk mendapatkan penghargaan tertentu dalam kurung valensi. Yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini menurut seorang tokoh psikoanalitis adalah motif tertinggi dari manusia yang merupakan perkembangan kapasitas atau potensi yang dimiliki. Yang keenam, teori motif berprestasi. Berdasarkan penelitian John Artison dan David McClelland tahun 1940-an menghasilkan teori motivasi berprestasi yang bermanfaat dalam bidang ekonomi. Antara yaitu kebutuhan berprestasi atau NH, kebutuhan untuk berkuasa atau N-power, kebutuhan untuk berafiliasi atau N-afiliasi. Selanjutnya ada juga jenis-jenis konasi. 1. Konasi insting. Konasi ini merupakan konasi untuk melakukan suatu tujuan demi tujuan itu sendiri. Yang kedua ada juga konasi ekstrinsik. Konasi ekstrinsik ini adalah melakukan sesuatu sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh intensif eksternal seperti imbalan atau hukuman. Yang ketiga ada juga konasi fisiologis. Konasi ini berakar pada keadaan jasmani berupa dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk hidup. Contohnya dari dorongan tersebut adalah dorongan untuk makan dan minum, dorongan untuk mendapatkan udara segar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga konasi sosial. Konasi sosial merupakan konasi yang kompleks dan menjadi sumber dari banyak perilaku dan perbuatan manusia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.